Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Kali ini kita berada pada materi yang kedua. Hari ini saya mengambil materi yang umum ya, teman-teman, yaitu tentang kurban. Apa kabar persiapan untuk hari raya kurban yang tinggal di pesantren mungkin ya, atau di rumah yang puasa dan tidak puasa? Beda-beda ya. Baik teman-teman, materi kita kali ini adalah tentang kurban. Kenapa sih ada kurban gitu ya? Apa sih yang menyebabkan ternyata hewan-hewan itu tidak semuanya bisa dikurbankan gitu ya? Baik, pada awalnya kurban itu ada karena sejarahnya adalah adanya seorang hamba yang taat. Siapa itu? Yaitu Nabi Ibrahim. Beliau adalah orang yang sangat kaya raya lagi dermawan. Beliau ini adalah seorang ayah dan juga seorang suami yang mengayomi dan bijaksana terhadap keluarganya. Karena kekayaan yang sangat banyak dan beliau ini adalah orang yang sangat pandai bersyukur gitu ya, maka tidak menjadikan beliau ini sombong, tetapi sebaliknya kekayaannya itu dijadikan sebagai jalan untuk melakukan hal-hal yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Ketika beliau ditanya oleh seseorang, karena kekayaannya kalau dihitung saat ini adalah miliaran gitu. Nah, ada yang bertanya, untuk siapa kekayaanmu ini gitu. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, semua ini adalah milik Allah, tapi saat ini aku bisa memilikinya, juga menggunakannya. Tetapi ketika nanti Allah mengambilnya, aku tentu akan memberikannya. Jangankan kekayaanku gitu. Waktu itu beliau juga mengatakan, seandainya anakku yang paling aku sayangi pun diminta, maka aku akan memberikannya. Begitu kata Nabi Ibrahim pada waktu itu. Bagaimana seorang atau keluarga Ibrahim ini? Sebagai sebuah keluarga yang awalnya tinggal di Palestina, yaitu negara yang subur, makmur waktu itu gitu ya, bukan saat sekarang. Jadi waktu itu Palestina negara yang subur, makmur, kaya gitu ya, tenang, tentram. Tapi kemudian Allah memerintahkan agar Nabi Ibrahim membawa keluarganya ke sebuah lembah, di mana lembah itu tandus, tidak ada tanaman. Namun karena kesolehannya Nabi Ibrahim kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Bersama dengan istrinya, beliau kemudian meninggalkan Palestina dan tinggal di saat ini disebut sebagai Mekah gitu ya. Kalau pada waktu itu disebutnya sebagai negara yang tandus dan tidak ada tanaman, tidak ada air gitu ya. Pada waktu itu ceritanya tidak ada tanaman, tidak ada air, dan sangat-sangat tidak ada kehidupan, sehingga menyebabkan siapa sih yang mau dan ingin tinggal di tempat seperti itu gitu ya. Namun kemudian apa yang mereka lakukan ini karena istri Nabi Ibrahim juga anaknya sangat soleh dan taat kepada Allah, maka kemudian tidak dijadikan alasan bahwa mereka tidak mau tinggal di Mekah sesuai dengan perintah Allah. Setelah tinggal di sana, maka diceritakan sampai istri Nabi Ibrahim tidak memiliki makanan, kehabisan air, sehingga Ismail pada waktu itu ingin menyusup pada ibunya, tidak ada lagi airnya. Nah, karena tidak ada lagi airnya, maka beliau ini berlari-lari di antara Bukit Sofa dan Marwa, yang kemudian disebut sebagai sa'i gitu ya, 7 kali bolak-balik.
Nah, sekarang disebut sebagai sa'i atau sebagai kegiatan di mana ini adalah kegiatan yang wajib dilakukan ketika melaksanakan ibadah haji. Nah, keluarga Ibrahim itu adalah keluarga yang sabar, tabah, kemudian karena harta yang limpah-limpah, mereka tidak membuat keluarga ini menjadi sombong dan rakus. Justru dengan harta tersebut, Nabi Ibrahim semakin tawadu, rendah hati. Kemudian dengan keteguhan hati ini Allah mencoba untuk istilahnya itu mencoba ketakwaan dari Nabi Ibrahim dan istrinya. Setiap anak adalah belahan jiwa orang tuanya. Pada suatu ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail yang baru berusia 7 tahun. Sebagai orang tua, Nabi Ibrahim dan istrinya tentu merasa resah dan sedih. Kenapa ya anak saya harus disembelih gitu? Namun sebagai hamba yang bertakwa, maka dilaksanakanlah perintah itu. Pada saat yang telah tiba dan ditentukan, Ismail akan disembelih oleh ayahnya. Namun dengan kebesaran Allah, Ismail diganti dengan seekor domba. Inilah kenapa hewan kurban itu kenapa harus yang terbaik sih gitu ya. Kenapa tidak boleh cacat, kenapa tidak boleh yang jelek, kenapa harus yang bagus, yang bersih, kenapa harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena di situ terdapat makna bahwa ketika kita taat dan takwa kepada Allah, maka kita akan memberikan atau kita akan meminta kepada Allah. Ketika kita meminta, tentu apakah itu dikabulkan atau tidak, pasti kita ingin dikabulkan. Nah, sebagai hamba yang bertakwa, tentu kita harus memberikan yang terbaik. Di situ juga terletak adanya nilai hablum minallah, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah, di mana manusia adalah hamba dan Allah adalah orang yang dan Allah itu adalah makhluk yang telah menciptakan manusia dengan berbagai harta dan berbagai kelebihannya. Sedangkan hablum minanas di situ ketika seseorang berkorban kemudian membagikan daging untuk orang lain, maka di situ terletak bahwa dia memberikan sebagian hartanya untuk orang lain. Kemudian ada peningkatan kualitas diri. Peningkatan kualitas diri di sini adalah artinya bahwa seseorang yang sudah berkurban berarti dia telah meningkatkan kualitas dirinya, bahwa dia telah mau setingkat lebih jauh dari orang yang tidak mau berkurban, karena berkurban itu menggunakan harta, karena berkurban itu memberikan sebagian harta yang mungkin sulit ya untuk sebagian orang untuk diberikan kepada orang lain gitu ya. Nah, itu makna kurban. Kemudian apa hikmah yang diambil dari pelaksanaan sholat Idul Adha? Bahwa pada hakikatnya manusia adalah sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya, dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah, memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawabannya selama di dunia. Baik, itu tadi teman-teman materi kita. Tugas untuk minggu depan yaitu silahkan kalian mengambil foto pelaksanaan hari raya kurban di tempat tinggal masing-masing, kemudian dikirimkan ke Google Classroom. Jadi semuanya silahkan, apakah ada penyembelihan hewan kurban atau tidak. Bagi yang tidak ada penyembelihannya, silahkan mengirimkan foto yang pelaksanaan sholat Idul Adha di masjid atau di mana saja. Sedangkan yang ada penyembelihan hewan kurban boleh mengirimkan pelaksanaan kurban di tempatnya masing-masing. Begitu ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat ya untuk kita semua.
bahwa sebenarnya pengorbanan itu tentu tidak hanya diukur dari apakah kita mampu atau bisa atau memiliki harta yang akan dikorbankan, tetapi lebih dari itu bahwa ketika kita rela dan ikhlas, maka tentu akan ada imbalannya atau balasannya. Sedangkan sebaliknya bagi yang orang-orang yang mampu tapi mereka tidak mau untuk membagian sebagian hartanya, maka tentu akan ada juga balasannya. Nah, begitu teman-teman. Terima kasih kali ini atas materi yang kedua ini. Bertemu lagi dengan materi-materi selanjutnya. Semoga masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.